the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, berharap kita semua sehat-sehat. Ya, sehat bener kan? Ya, Lause juga sehat. Hari ini Lause senang sekali. Tahu nggak kenapa Lause senang? Nah, karena Lause tahu bahwa Lause punya raja di atas segala raja. Wah, raja di atas segala raja itu apa ya adik-adik? Nah, raja di atas segala raja itu adalah raja yang paling berkuasa, raja yang paling besar. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan, kita katakan bahwa Tuhan kita itu adalah raja di atas segala raja. Makanya kita harus menyanyikan hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Raja segala raja, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah Raja. Raja siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah Raja. Raja namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah Raja. Raja namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja. Nah, yuk, Lause ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan memuliakan, juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Maka dari itu Tuhan, kami sudah menyanyi, kami sudah berkata bahwa hatiku penuh nyanyian. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan saja. Tuhan tolong supaya hari ini sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Kami boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu bahwa kita punya Raja di atas segala raja, ternyata adik-adik
kita ini bukan hanya rakyat biasa, tapi kita juga adalah anak raja. Wah, seneng gak adik-adik? Kita ternyata adalah anak raja. Yuk, Lose, ajak kita sama-sama untuk menyanyi. Masih berdiri kan? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Aku anak raja. Nah, adik-adik, tadi kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, dan kita juga adalah anak-anak raja. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Maka dari itu adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan juga mendengarkan suara raja di atas segala raja. Sebelumnya, Lose minta adik-adik untuk boleh duduk kembali dan kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lase Sieni. Silakan Lase Sieni. Halo, apa kabar adik-adik? Lose berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui Lause Sieni. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan pertolongan bagi Lause Sieni sehingga ia bisa menceritakan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause ingin bertanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah bermain sepak bola? Lause pikir pasti kebanyakan anak laki-laki ya yang sering bermain sepak bola. Nah, biasanya di dalam satu kelompok sepak bola itu ada 11 orang pemainnya ya adik-adik. Nah, misalkan adik-adik mau ikut lomba sepak bola nih ya. Tetapi ternyata teman-teman adik-adik yang bisa bermain sepak bola hanya 5 orang. Hanya 5 orang yang bisa diajak dalam kelompok adik-adik untuk bermain sepak bola. Dan harus melawan musuh ya, kelompok lain yang jumlah anggotanya ada 11 orang. Kira-kira apa nih yang ada dalam pikiran adik-adik? Pasti adik-adik berpikir seperti ini. Aduh, kelompokku cuma ada 5 orang. Sedangkan mereka ada 11 orang. Bagaimana mungkin aku bisa menang nih? Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan mereka? Wah, pasti kita kalah nih kalau jumlah anggota kita lebih sedikit daripada mereka. Nah, adik-adik, atau mungkin contoh lain misalnya adik-adik mendapatkan tugas kelompok dari guru di sekolah. Nah, karena jumlah murid dalam satu kelas itu terbatas, tidak bisa dibagi sama rata, mungkin adik-adik pernah mendapat atau kebagian dapat kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit daripada kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain mungkin anggotanya bisa 7 orang, ya, bisa 6 orang. Kelompok adik-adik hanya ada 5 orang. Adik-adik pasti bisa berpikir begini nih. Wah, enakan yang kelompoknya anggotanya banyak ya. Karena pembagian tugasnya bisa lebih enak. Ya, pekerjaannya bisa lebih cepat selesai karena dikerjakan lebih banyak anggota. Ya, pembagian tugasnya ke masing-masing lebih sedikit karena jumlah yang banyak ya bisa membagi tugas lebih sedikit-sedikit ya anggotanya. Kalau kelompokku cuma sedikit orangnya, ya otomatis harus bekerja lebih keras daripada mereka karena pekerjaan yang dibagi lebih banyak, ya kan? Nah, pernah nggak adik-adik mendapat kelompok yang anggotanya lebih sedikit? Nah, ternyata peristiwa seperti ini pernah terjadi ya di masa lalu. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, adik-adik juga buka Alkitab di rumah ya. Dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Kitab Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Wah, kenapa ya disebut hakim-hakim? Apakah hakim-hakim di dalam Alkitab ini sama seperti hakim yang sekarang ini? Nggak sama ya adik-adik. Kalau hakim sekarang ini biasanya dia ada di pengadilan ya untuk memutuskan perkara. Tetapi hakim di sini ialah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ya. Nah, Lose bacakan ya dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Gideon mengusir musuh.
Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, 'Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead.' Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, 'Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi.' Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.' Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, 'Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya.' Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu.' Lalu turunlah dia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, 'Aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh, dan dibongkar bangkitkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh.' Lalu temannya menjawab, 'Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya.' Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah dia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, 'Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang-orang Midian ke dalam tanganmu.' Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, 'Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung, dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri,
masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah, adik-adik, segitulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah membaca kitab Hakim-Hakim 7 ini, apa yang terbayang di dalam pikiran adik-adik? Ini adalah kisah tentang peperangan ya adik ya. Nah, peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Midian ya. Loh, kenapa mereka perang? Ya, kalau adik-adik mau tahu kenapa mereka perang, adik-adik harus membaca kitab Hakim-Hakim 6 ya. Nah, di sana diceritakan kenapa mereka bisa berperang ya. Ternyata bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka itu melupakan Tuhan. Mereka itu sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka itu malah menyembah dewa-dewa lain. Mereka menyembah Baal. Ya, mereka membuat hati Tuhan itu menjadi sedih. Karena itu Tuhan membiarkan mereka jatuh ke dalam penjajahan bangsa Midian. Ya. Nah, ketika dijajah sama bangsa Midian, hidup bangsa Israel benar-benar susah adik-adik. Tahu nggak adik-adik, bangsa Midian itu jumlahnya banyak sekali. Gimana adik-adik jumlahnya? Banyak sekali. Kok Lose bisa tahu sih jumlahnya banyak? Kita lihat ya, tadi kita sudah baca di Hakim-Hakim 7 ayat ke-12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, ya, dan unta mereka tidak terhitung, saking banyaknya sampai tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Nah, bangsa Midian ini jumlahnya banyak sekali dan mereka berkemah di sekeliling orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel ini ya setiap kali panen harusnya sukacita ya kalau panen ya. Nah, kalau bangsa Israel lagi panen buah-buahan, sayur-sayuran, begitu panen, bangsa Midian langsung menyergap mereka, mengambil semua hasil panen dan membawanya. Sehingga bangsa Israel tidak dapat apa-apa, padahal sudah kerja keras. Tapi nggak dapat apa-apa karena hasil panennya dicuri sama bangsa Midian. Nah, begitu juga dengan ternak ya. Nah, keledai mereka, domba-domba mereka, semua juga dibawa sama bangsa Midian. Sehingga bangsa Israel benar-benar nggak punya apa-apa dan hidup melarat sekali. Ya, hati mereka menjadi sangat susah. Dan ketika itu mereka ingat kepada Tuhan yang selalu menolong mereka, yang selalu mengasihi mereka. Nah, adik-adik, sekarang ini keadaan kita juga sudah mulai membaik ya adik-adik, dari pandemi ya adik-adik ya. Nah, dalam hampir 2 tahun kemarin, dalam 2 tahun ini kita pandemi, apakah adik-adik masih ingat kepada Tuhan? Ya, masih ikut sekolah minggu ya, walaupun online? Apakah adik-adik masih
mengasihi Tuhan dalam 2 tahun ini ketika sudah tidak datang ke sekolah minggu, ya. Nah, Lause sungguh rindu hari ini Tuhan memanggil adik-adik kembali, ya. Kembali ingat akan kasih Tuhan dan kembalilah kepada Tuhan. Ya, adik-adik bisa datang kepada Tuhan lagi seperti bangsa Israel kembali datang kepada Tuhan, dan Tuhan menaruh belas kasihan kepada bangsa Israel sehingga Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Gideon yang didukung oleh pasukan bangsa Israel, ternyata bagi Tuhan jumlah mereka itu terlalu banyak adik-adik. Sehingga seperti yang sudah kita baca tadi ya, Tuhan menyuruh apa? Untuk prajurit-prajurit yang takut, ya, untuk rakyat yang takut berperang, disuruh pulang. Nah, akhirnya Gideon pun tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia berkata kepada pasukan-pasukannya, rakyatnya, ya, dia bilang, kalian yang takut boleh pulang, ya, tidak bisa ikut dalam perang. Ternyata adik-adik ada 22.000 orang yang pulang, sehingga sisa pasukan Gideon hanya tinggal 10.000 orang aja. Waduh, hanya tinggal 10.000. Padahal pasukan bangsa Midian itu jumlahnya bagaimana tadi? Banyak, ya. Nah, Gideon juga udah mulai deg-degan ini, ya. Cukup nggak ya? Bisa nggak nih melawan pasukan Midian yang banyak seperti itu? Nah, ternyata ya setelah 22.000 orang pulang, Tuhan masih memerintahkan lagi kepada Gideon untuk mengurangi lagi pasukannya adik-adik. Kali ini ya pasukan Gideon itu disuruh minum ya ke sungai ya. Gideon memerintahkan mereka untuk minum ya. Nah, ketika minum, ternyata ada pasukan, ada orang-orang yang meminum dengan cara membawa airnya ke mulut, ya, mengambil air, ya, lo taruh dulu Alkitabnya, mengambil air dan membawanya ke mulut seperti ini. Ada juga orang-orang yang minumnya dengan cara apa? Membungkuk, ya. Nah, dia minumnya kepalanya ke air seperti itu. Nah, ternyata yang dipilih adalah orang-orang yang minum dengan cara membawa airnya ke mulut. Dan itu hanya ada berapa adik-adik? 300 orang. Nah, dari 10.000 orang menjadi 300 orang. Nah, kira-kira yang pulang berapa orang adik-adik? Yang nggak dikasih untuk ikut berperang? Ada 9.700 orang yang tidak ikut dalam berperang. Jadi pasukan Gideon hanya tinggal 300 orang. Dan mereka harus melawan pasukan Midian yang jumlahnya bagaimana? Banyak sekali. Nah, kalau adik-adik jadi Gideon, apa yang adik-adik rasakan? Sama seperti tadi tuh, kalau main sepak bola, anggotanya lebih sedikit daripada anggota lawan. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti kalau Lause yang jadi Gideon, mungkin Lause berpikir, aduh, apa bisa menang ya? Ya, pasukanku melawan pasukan Midian yang begitu banyak, ya. Apa aku bisa menang ya? Gideon mungkin juga takut ya adik-adik, tapi dia tetap taat, dia tetap maju ya. Nah, ternyata Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak peduli adik-adik. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang tahu isi hati kita yang paling dalam. Dia tahu kalau Gideon itu seorang penakut. Sebenarnya Gideon itu seorang yang penakut kalau menurut Lause. Kita bisa lihat dari Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15. Di Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15, ketika Tuhan memanggil Gideon, ya, mengutus Gideon. Kita baca ya.
Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, waktu pertama kali Tuhan mengutus Gideon, Gideon itu nggak percaya diri. Dia takut ya akan perintah Tuhan kepadanya. Tugas yang Tuhan mau berikan kepadanya, dia takut untuk menjalani. Makanya dia bilang, aku ini masih muda, paling muda. Sukuku juga suku yang paling kecil. Dan setelah itu, kalau adik-adik baca selanjutnya, Gideon masih meminta 3 kali tanda dari Tuhan, agar dia yakin bahwa dia benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, sebenarnya Gideon orang seperti itu adik-adik. Seorang yang penakut, ya, seorang yang tidak percaya diri. Nah, sekarang ketika dia mau berperang melawan bangsa Midian, pasukannya yang jumlahnya tidak seberapa, disuruh pulang lagi, ya, sampai akhirnya tinggal berapa tadi? Tinggal 300, ya. Seorang yang penakut hanya dibantu 300 pasukan harus melawan pasukan bangsa Midian yang jumlahnya gimana? Banyak sekali. Nah, kira-kira pasti Gideon takut juga ya adik-adik. Nah, ternyata Tuhan itu Tuhan yang mengerti isi hati kita. Kita baca ya. Dari Hakim-Hakim 7 ayat ke-10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Nah, Tuhan itu tahu kalau Gideon itu takut. Karena itu dia mau memberi kelegaan buat Gideon. Gideon disuruh turun dulu ke perkemahan orang Midian bersama pura bujangnya, pelayannya, ya. Mereka berdua pergilah ke perkemahan bangsa Midian pelan-pelan dan mereka ngumpet di dekat situ. Nah, ketika mereka masuk ke perkemahan bangsa Midian, wah, mereka melihat bangsa Midian tuh banyak sekali. Untanya aja banyak sampai nggak terhitung untanya. Belum orangnya yang banyak ya. Aduh, makin takut pasti hati Gideon. Tapi ketika dia di sana, dia mendengar ada orang yang lagi berbicara. Ya, ada 2 orang yang lagi berbicara. Ya, orang Midian lagi bicara dengan temannya. Yang satu bilang gini, hei, kemarin aku mimpi loh, ya, aku mimpi ada sekeping roti, ya, teguling masuk ke perkemahan kita, dan semua kemah kita nih diobrak-abrik sampai roboh semua, katanya gitu. Nah, temannya terus bilang gini, waduh, itu kan pasti itu pedang Gideon deh. Pasti Tuhan menyerahkan bangsa kita ini ke dalam tangan Gideon. Nah, setelah Gideon mendengar itu, langsung dia menyembah Tuhan, ya. Langsung keberaniannya muncul dan dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan bangsa Midian ke tangan mereka, walaupun dengan 300 orang. Akhirnya dengan semangat, dengan keberanian, ya, cepat-cepat Gideon pulang, ya, balik ke perkemahannya dan membangunkan 300 pasukannya itu. Lalu Gideon bilang apa? Ayo bangun, kita mau serbu Midian karena mereka sudah Tuhan berikan ke tangan kita. Ya, 300 pasukan dibagi Gideon menjadi 3 kelompok, ya, 100. Dan semuanya itu diberikan sangkakala, ya. Sangkakala seperti ini adik-adik untuk ditiup, ya adik-adik ya. Nah,
Gideon bilang apa? Lakukanlah seperti yang kulakukan. Kalau aku meniup sangkakala, kalian juga semua harus meniup sangkakala, ya. Nah, kemudian Gideon juga membagikan kepada mereka buyung. Sebentar ya adik-adik. Nah, buyung itu seperti ini, ya. Buyung itu biasanya orang pakai untuk mengambil air. Dibuatnya dari tanah liat. Ini bisa apa? Bisa pecah ya adik-adik ya. Nah, di dalam buyung dimasukkan suluh, ya. Suluh itu seperti obor, ya. Ini api ceritanya ya adik-adik, ya. Nah, seperti obor untuk biar terang, ya. Nah, suluhnya itu dimasukkan ke dalam buyung dulu. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian Gideon dan 100 pasukannya, ya, berjalan duluan. Yang 200 juga ikut, ya. Nah, kemudian ketika sudah dekat dengan perkemahan bangsa Midian, ya, mereka mengelilingi juga perkemahan bangsa Midian. Gideon langsung apa? Meniup sangkakalanya, ya. Itu kejadiannya tengah malam adik-adik, ya, tengah malam. Nah, biasanya kalau tengah malam kita lagi ngapain? Adik-adik lagi ngapain kalau tengah malam? Apakah adik-adik masih main game? Atau masih belajar? Atau udah bobo? Ya, biasanya orang kalau tengah malam pada tidur ya adik-adik ya. Nah, demikian juga bangsa Midian tengah malam nih, kebanyakan lagi pada tidur, ya. Nah, pada saat itu Gideon meniup sangkakalanya, dia tiup yang keras, dan pasukan-pasukannya juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian Gideon juga memecahkan buyung, ya. Adik-adik bisa bayangkan kan kalau piring kita pecah aja di rumah, satu piring yang pecah bunyinya kenceng ya, prang gitu ya, kalau dijatuhin, dipecahin. Nah, ini ada 300 buyung yang dipecahkan bersama-sama. Wah, bunyinya heboh. Sangkakalanya tidak berhenti-berhenti ditiup. Kemudian mereka juga teriak, ya. Pedang demi Tuhan, pedang demi Gideon. Semua 300 orang teriak-teriak seperti itu adik-adik. Terus obornya menyala di mana-mana, terang. Adik-adik pernah nggak menyalakan lilin? Kalau lilin dinyalakan pasti asapnya kemana-mana. Demikian juga obor ya adik-adik. 300 obor yang menyala itu asapnya kemana-mana adik-adik. Ya, banyak asap ya. Nah, orang Midian yang lagi tidur di tengah malam kaget mendengar suara pecahan buyung. Mereka juga kaget dengar teriakan-teriakan, kaget dengar suara sangkakala. Orang yang lagi tidur tiba-tiba bangun, mencium bau asap ya. Akhirnya mereka jadi panik, jadi kacau sendiri. Dan mereka tahu itu lagi mau perang ya. Mereka cepat-cepat membawa pedang ya. Dan ternyata di dalam keadaan yang panik seperti itu, mereka malah menusukkan pedangnya ke teman-teman mereka sendiri. Ya adik-adik, heran ya adik-adik ya. Nah, akhirnya kalau kita baca kitab Hakim-Hakim 7 tadi, akhirnya bangsa Midian kalah oleh bangsa Israel, oleh Gideon dengan 300 orang pasukannya. Nah, adik-adik, luar biasa ya yang terjadi kalau mau taat pada Tuhan. Kalau walaupun takut, Gideon tetap taat, tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, berbalik kepada Tuhan. Tuhan bisa melakukan suatu pekerjaan yang di luar pikiran kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Gideon ini adik-adik? Nah, kita bisa belajar bahwa ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Mungkin selama ini adik-adik sudah tidak pernah ikut sekolah minggu, sudah tidak pernah berdoa lagi seperti yang Mas tadi bilang. Selama pandemi ini sudah semakin undur daripada Tuhan. Dan mungkin ketika adik-adik mau kembali kepada Tuhan, ada iblis yang berbisik ya, iblis yang mengatakan, Tuhan pasti tidak mengampuni kamu. Selama ini loh kamu sudah sudah
nakal, selama ini loh kamu sudah nggak pernah ikut ibadah sekolah minggu lagi. Udahlah, nggak usah. Nah, mungkin ada iblis yang membisikkan kita seperti itu. Adik-adik jangan percaya kata-kata iblis yang seperti itu ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menanti adik-adik untuk kembali. Karena Tuhan selalu mengasihi adik-adik ya. Nah, terus kita juga bisa belajar selain Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih ya. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala hal di luar pikiran kita. Kalau kita lihat peperangan tadi adalah peperangan yang tidak adil ya. Tadi kita sudah baca kalau bangsa Midian itu jumlahnya seperti pasir di laut banyaknya. Tapi sebenarnya jumlahnya berapa sih adik-adik? Kalau adik-adik mau tahu, ayo kita buka dari Hakim-Hakim 8 ayat 10. Sementara itu Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Nah, kalau kita baca lagi ke Hakim-Hakim 8 ya, Zeba dan Salmuna itu juga raja-raja Midian ya. Nah, di sini katanya yang masih hidup 15.000 orang ya, 15.000 orang. Yang masih hidup tuh ada 15.000 orang. Yang meninggal itu ada, yang tewas 120.000 orang. Nah, waktu berperang melawan Gideon ya, semuanya ada 135.000 orang adik-adik melawan Gideon yang hanya 300 orang. Waduh, berapa kali lipat itu banyaknya tentara Midian ya. Tetapi 300 orang ya menewaskan 120.000 orang tanpa berperang adik-adik. Itu yang Tuhan kita lakukan. Jadi mereka bangsa Midian punya senjata perang ya, berupa apa tadi? Pedang. Tetapi Gideon dan bangsa Israel gak punya senjata perang ya, gak punya pedang, gak punya tombak, gak punya panah, apalagi pistol ya. Zaman dulu kan gak ada pistol ya adik-adik. Nah, yang mereka punya hanya apa tadi? Sangkakala, buyung, dan obor ya adik-adik ya. Nah, dan mereka juga nggak perlu berperang. Mereka hanya meniup sangkakala ya, meneriakkan ya Tuhan, dan mereka juga memecahkan buyung ya, seperti itu. Dari 300 orang, 120.000 orang yang tewas adik-adik. Luar biasa Tuhan kita itu ya. Nah, asal mau taat. Walaupun takut, tapi Gideon tuh taat. Nah, mungkin adik-adik juga bisa ya belajar dari kisah Gideon ini. Adik-adik mungkin takut dengan pelajaran di sekolah ya. Sekarang sudah semakin susah. Apalagi kalau belajar online. Lebih susah ya daripada onsite mungkin ya. Adik-adik takut, apakah bisa lulus ya? Apakah bisa nilaiku baik? Seperti itu. Tapi asal adik-adik taat kepada Tuhan ya. Tuhan tidak suka kalau adik-adik menyontek ya. Kalau adik-adik taat, tidak menyontek, tetap belajar dengan baik, Tuhan pasti menolong adik-adik. Tuhan pasti memberikan hikmat kepada adik-adik untuk bisa melewati apa yang adik-adik takutkan, seperti itu. Seperti Gideon ya, dia bisa berperang walaupun dia takut, dia taat, dia percaya, dan akhirnya dia bisa memenangkan pertarungan dengan bangsa Midian. Nah adik-adik, selain Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita pun penuh kasih. Kita belajar satu ayat hafalan dari Mazmur 103 ayat 17a.
Mazmur 103 ayat 17a. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 17a. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh melihat kembali apa yang Tuhan sudah buat bagi Gideon di masa lalu. Terima kasih Engkau mau menjadi Tuhan kami. Terima kasih Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu takut lagi Tuhan akan setiap hal yang harus kami lewati. Tuhan, tolong kami untuk terus taat, untuk terus percaya, untuk terus mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan sama-sama memberikan persembahan. Masih ingat kan punya kaleng persembahan semua kan seperti ini? Nah, ayo saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dimasukkan ke dalam kaleng ini ya. Ya. Nah, kalau kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, juga kepada papa mama kami. Sekarang Tuhan, kami sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya menjadi karya yang nyata untuk kami lihat di dalam kehidupan kami melalui tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.